Ya, shalom, Pak Saudara semua. Shalom. Selamat malam, apa kabar di hari ini? Hari ini kita Luar biasa, Tuhan baik ya. live streaming dengan tema Gereja 4.0 atau 2.0 di malam hari ini. Ya, saya minta Bapak Pendeta Jeffrey berdoa untuk buka diskusi kita di malam hari ini. Ya. Bapak dalam surga, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan beri, anugerahkan buat kami malam hari ini. Untuk kami boleh akan memulai diskusi kami. Kami mohon Tuhan yang memberkati, mengurapi dalam diskusi pada malam hari ini. Apa yang boleh kami diskusikan, kami sharekan, semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan nama-Mu dipermuliakan di dalamnya. Hati kami semua berdoa biarlah jaringan yang ada, link yang ada boleh baik sehingga dalam diskusi ini boleh berjalan dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Ya, Amin. Pak Saudara, semuanya selamat malam. Dari gereja yang ada dengan pandemi COVID ini, bagaimana kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita melihat, memindai dengan indera rohani apa yang sedang terjadi dengan gereja. Masing-masing kita mungkin bisa memberikan pandangan dan pendapat pengalaman selama 1 tahun ini di pandemi COVID ini, pengalaman-pengalaman apa yang sedang terjadi di gereja, yang sedang ada di dalam gereja, dan kemudian kita bisa share, itu menguatkan, membangun orang lain. Lalu ada hal-hal apa yang bisa juga kita mengkritisi gereja dalam pengertian secara umum, jadi tidak merujuk kepada organisasi ya, tapi secara umum dari hal ini yang kita lihat situasi yang terjadi di era pandemi COVID, what happened with church, bagaimana apa yang terjadi dengan gereja, lalu apa yang kita lakukan, lalu dalam situasi seperti ini yang kita harapkan dari gereja itu seperti apa. Jadi itu mungkin yang jadi sebuah review bagi kita sebelum kita diskusi. Nah, mungkin dari Pak Sepri silakan. Ya. Ya, silakan share, silakan berbagi sesuatu. Kita tidak akan saling menyanggah pendapat satu dengan yang lain, tapi kita berbagi di tengah sehingga akan memperkaya narasi kita, memperkaya spiritual experience yang teman-teman lain share bagi kita. Ya. Iya, terima kasih, Esther. Jadi dalam era COVID ini, khususnya di mana ibadah dijalankan tidak lagi dengan tatap muka yang sebelumnya, ya memang pasti banyak perubahan, pasti banyak hal-hal yang baru, apalagi dengan kondisi dan situasi jemaat yang kalau boleh dibilang untuk menyesuaikan masa yang baru ini perlu waktu. Khususnya juga jemaat di sini, ya kalau boleh dibilang lah untuk penyesuaian untuk streaming ataupun mengikuti dalam ibadah-ibadah online ataupun berjalan, memang awalnya memang kita perlu penyesuaian. Tetapi berjalannya waktu, ini bisa dilalui. Hanya yang menjadi memang kendalanya adalah ada beberapa daerah atau lokasi yang memang pada saat ini belum ada sampai jaringan internet yang boleh dijangkau. Sehingga yang terjadi adalah untuk kita boleh tetap menjangkau jemaat untuk bisa mereka juga terhubung dalam setiap ibadah yang ada, yang akhirnya adalah kita dituntut untuk kreatif, untuk bisa mencari ide-ide supaya pun mereka juga tetap ada di dalam pengembalaan yang ada. Akhirnya ada beberapa hal yang saya buat, membuat seperti hal-hal misalnya
waktu ibadah-ibadah awal bulan ataupun pertengahan, ada liturgi yang saya buat secara singkat, yang dimana itu juga bisa menolong khususnya buat orang tua jemaat yang mungkin mereka, ya dengan kata lain, HP mereka ataupun jaringan memang tidak sampai di sana, tetapi mereka rindu untuk beribadah dengan waktu-waktu yang sebelumnya. Akhirnya kita bisa membuat yang namanya diktat ataupun semacam seperti liturgi yang dimana mereka pun disertai dengan warta supaya mereka pun juga tetap melihat ada di dalam situasi, ada dalam kondisi yang ada. Berkenaan juga dengan hal ini, memang juga tidak semua memang jemaat yang di rumah mereka masing-masing yang memiliki jaringan internet. Walaupun ada, ya hanya beberapa, tapi sebagian besar memang sudah ada, tetapi yang adanya yang lain pun juga itu kadang mereka lihat ibadah itu mereka pakai pulsa data atau kuota. Tetapi bagi mereka itu suatu hal yang mereka baru, tetapi jemaat menikmatilah, enjoy. Karena memang ini situasi, kondisi yang memang terjadi, tetapi tidak mengurangi sukacita ataupun juga kerinduan untuk beribadah. Tapi yang memang jadi kendala itu saja. Kadang-kadang seperti yang kita alami sekarang, kadang-kadang cuaca tidak bisa kita prediksi, akhirnya mempengaruhi juga jaringan. Mempengaruhi juga jaringan, penyampaian firman pun juga tidak maksimal diterima, berbeda dengan pada waktu tatap muka. Kadang-kadang koneksi juga selisihnya berapa detik, kadang-kadang juga tidak gitu. Bahkan kadang-kadang kita di gereja, beberapa gereja juga teman-teman yang di sini kita sudah coba naikkan untuk tambah kuota untuk bagaimana supaya streaming ataupun ibadah itu berjalan dengan baik, pun tetap ada juga kendala-kendala teknis yang terjadi lapangan, sehingga walaupun mereka sudah persiapkan dengan baik, termasuk kita pun juga tetap ada kendala yang terjadi. Jadi begitu saja Pak Pester, yang memang terjadi hal-hal yang terjadi, tetapi memang dituntut kreativitas kita, apalagi sebagai gembala, pelayan, untuk kita boleh tetap menjangkau dalam pelayanan pengembalaan ini, supaya berita Injil ini, berita firman Tuhan, khususnya dalam pelayanan ibadah pun tetap menjangkau mereka. Itu saja yang saya bisa lihat. Oke, keren. Ya, dua share, dua opini yang luar biasa. Yang pertama dari Pastor Sepri itu salut dengan kreativitas yang beliau buat. Situasinya hampir sama dengan dengan kita di sini. Artinya jemaat beberapa jemaat yang ada yang punya HP juga nggak bisa untuk WA. Nah, itu kreativitas itu yang kreativitas dalam pelayanan yang Tuhan kasih sebagai seorang gembala itu yang dimaksimalkan. Itu ada di poin yang ketiga dari Pastor Corey, eksplorasi tadi. Jadi kreativitas itu sangat dituntut, apalagi yang di kota kecil kita melayani dengan, artinya internet sudah ada, mereka punya HP, tapi jemaat ini kan tidak semua jemaat yang mampu untuk beli HP atau melayani juga orang-orang urban. Bagaimana kreativitas itu, mengeksplorasi itu, kayak buat warta, buat selebaran, harus kirim audio dan lain-lain. Kita pikir itu poin yang sungguh bagus di era 4.0. Seorang gembala harus memiliki keahlian juga, seperti membuat warta, mungkin sedikit video, bisa maksimalkan HP yang bagus untuk membuat video-video dengan aplikasi video, share ke mereka sehingga dapat video-video dari gembala sendiri. Kita rasa itu luar biasa. Pastor Corey juga terima kasih buat 4 poin yang mendorong ketong untuk diskusi malam hari ini. Kita mau dengar ini dari Bapak Gembala yang ada di Kebumen, Kakak Pendeta Afar, mungkin bisa sharing sehingga boleh menolong teman-teman yang lain yang menyaksikan streaming ini, pengalaman penggembalaan, kesulitan-kesulitan penggembalaan, dan hal-hal apa yang Tuhan kerjakan dalam pelayanan di Kebumen, di Jawa Tengah ini luar biasa. Silakan share, Kakak. Ya, sebelumnya minta maaf dulu, suara kedengaran nggak ya? Kedengaran, baik sekali. Iya, soalnya nih kayaknya dengan handset nggak bisa. Nah, bagus Kakak, kedengaran baik. Ya, baik, selamat malam. Perkenalkan dulu, nama Pendeta Yosafat Afar. Saya pelayanan di Kebumen, Jawa Tengah.
sejak dari tahun 95 sampai sekarang ya Tuhan percayakan satu sidang yang kecil untuk kita kelola dia begitu. Iya. Puji Tuhan. Minta maaf juga karena agak terlambat tadi mengikutinya. Iya. Silakan Iya, jika tidak. Iya. baik. Berkaitan dengan COVID ya, dalam pengembalaan memang kami merasakan sekali agak kelabakan memang menghadapi situasi seperti ini, dan tidak semua jemaat itu kan punya gadget Ya. yang ya bisa ikut secara live. Akhirnya ya karena gereja kecil jadi juga tidak seberapa ya. Akhirnya bisa kita kondisikan dan ibadah setiap minggu dan hadir gitu. Dan itu yang kami lakukan. Kalaupun nanti kalau ada online, ibadah secara online, kita coba buat. Cuma ada beberapa hal yang saya lihat dalam pelayanan secara online. Khususnya saya juga di samping mengembalakan ada melayani anak-anak mahasiswa Papua. Kami mengalami kesulitannya ya itu tadi memang mereka sih sebenarnya punya, khususnya bagi pelayanan anak mahasiswa Papua ini kan, saya di Purwokerto. Waktu kita buat online begitu, ibadah online lewat Zoom, tidak semua aktif. Ya karena kendala-kendala itu tadi, mereka tidak mampu, bukan tidak mampu ya, mau ngatur keuangan mereka untuk bisa beli pulsa data untuk mengikuti itu juga agak kesulitan. Akhirnya kita sepakat untuk dibuat, dan memang tatap muka begitu, saya harus hadir ke sana. Memang risikonya juga luar biasa karena di tempat kos duduk berdesak-desakan tuh. Ya kalau ya selama berapa kali berjalan ini ya puji Tuhan semua aman begitu ya. Walaupun ya protokol kesehatan juga kita perhatikan. Cuma yang saya lihat begini. Khusus dalam pelayanan mahasiswa ini kan kita mengejar dengan gaya hidup pergaulan yang itu kalau tidak bisa menurut saya melalui online. Gaya hidup pergaulan bebas di dunia kos-kosan mereka. Kedapatan juga ada hidup seperti sebagai suami istri, itu nggak bisa juga dengan online gitu. Kayaknya itu harus datang sendiri ketemu dan ditumpangin tangan gitu. Jadi hal-hal seperti itu saya pikir memang agak kesulitan harus hadapi mereka dengan jauh. Kita mengejar Pak. Di satu sisi itu kalau saya biasanya itu satu minggu sebulan itu 2 kali. Jadi awal bulan sama akhir bulan. Saya pikir itu ini yang saya hadapi ini agak kesulitan karena kalau dibiarkan gaya hidup kayak begitu terus akan membuat mereka, saya sih karena mereka lihat kita ini orang tua, jadi bagaimana kalau kita datang mereka ya kayak lihat bapaknya begitu, karena ini anak-anak kan anak dari kampung, dari Papua, figur orang tua itu begitu kita hadir sebagai orang tua mereka lihat, aduh kadang bapak saya pengen peluk bapak begitu karena mengingat bapaknya di kampung. Jadi silakan ya. Kita hadapi hal-hal seperti itu. Jadi saya pikir dengan online, saya lagi ya dengan diskusi ini saya ingin belajar dari bapak-bapak yang sudah melakukan itu, bagaimana ilmunya supaya mungkin kita bisa terapkan juga. Tapi di satu sisi kalau yang saya lihat ini kan kita mengejar dengan kayak hidup dosa ya, terus itu dengan menit ke menit yang kalau dibiarkan 1 bulan atau 2 minggu ketemu, saya kira kurang efisien gitu. Jadi terpaksa harus hadir di sana, bisa kumpulkan mereka, bicara firman, doakan mereka. Nah, dengan kita adakan ibadah tatap muka, ya mereka antusias hadir. Tapi kalau online mereka
cuma hanya 5-6 orang gitu, tidak sampai 10. Tapi kalau tatap muka lebih banyak dari itu. Konsekuensinya memang harus, ya kita diperhadapkan dengan COVID-19 ya. Ya. Nah, itu dalam pelayanan di situ, kalau di jemaat memang saya kesulitan juga untuk apa namanya, tapi ya akan diusahakan terus bagaimana supaya jemaat ini tadinya kagok ya, tidak biasa pakai ini, akhirnya dipaksakan untuk itu, dan kita pelan-pelan ngajarin mereka komitmen dengan waktu mereka, sepakat sama-sama untuk terus ikut dalam ibadah online. Ya, itu saja dari saya. Luar biasa Kakak Pendeta pengalaman di Kebumen ya. Nah, kalau dari saya pribadi itu saya share tadi poin pertama saya dapat itu dari Pastor Sepri, itu kreativitas yang luar biasa sekali sebagai seorang gembala untuk melihat situasi. Lalu ada 4 poin dari Pastor Kori, lalu Kakak Pendeta Afar yang kreatif dengan berbagai hal untuk mengunjungi. Nah, kalau saya ini ketika masa pandemi COVID itu berjalan, awal-awal saya tidak terlalu artinya menganggap remeh itu saya mengakui sebuah tindakan itu. Lalu setelah itu saya kemudian melihat, lalu timbul kesadaran seperti kesadaran ilahi bagi saya bahwa jemaat yang terutama, lalu kita mulai kebetulan jemaat-jemaat yang kami layani ini ada juga jemaat-jemaat urban yang tinggal di desa-desa, yang jemaat-jemaat kecil yang kami layani mereka. Lalu kami diskusi dengan istri, ketiadaan mereka punya HP yang tidak bisa untuk menerima WA, HP-nya bukan HP gadget dan lain sebagainya. Lalu setelah diskusi, biasanya saya punya teman diskusi itu istri. Istri, jadi saya diskusi dengan dia, lalu kita berdoa, mari Mama ketemu berdoa, ini situasi seperti begini, bagaimana kita minta Tuhan tunjukkan. Lalu seperti tadi ada kalimat yang Pak Sepri bilang di desa-desa tapi kunjungi itu kalau nggak bisa. Saya juga begitu. Akhirnya saya bilang ke istri, Mama, karena ini situasi COVID, ada 2 hal yang kita harus buat. Yang pertama, seperti yang poin Pak Pastor Kori tadi, eksplorasi potensi, ya itu kami lakukan. Yang pertama dulu, kita ambil waktu dan berdoa. Lalu saya bilang ke istri, tidak ada pendapat lain yang kita harus dengar, Mama. Pendapat yang kita harus dengar itu pendapat firman Alkitab. Mari ketong berdoa, kita berdoa, lalu kita baca teladan Alkitab dalam pelayanan. Lalu dalam situasi COVID ini, kita berdiskusi bertukar pikiran. Lalu selain kita menggunakan berbagai fasilitas di HP yang ada, seperti mengirim audio, video, kemudian video-video kecil kita buat dengan aplikasi Shoot, Kain Master, kami rekam sendiri, rekam video singkat saja, lalu kirim ke mereka yang punya HP, yang punya WA, kami kirim ke mereka, itu membangun mereka. Lalu yang kedua, kita bilang kalau orang yang ada yang jemaat yang tidak punya HP ini bagaimana? Lalu kita bilang ke istri, mari kita berdoa, kita lihat teladan Alkitab, lalu kita menemukan di situ bahwa memang penggembalaan yang paling baik itu selain streaming, karena situasi COVID kita tetap menggunakan protokol kesehatan, tapi kita juga harus tetap hadir di rumah jemaat yang memang dia tidak bisa. Jadi akhirnya kita dengan istri turun, tapi kita membawa hand sanitizer, pakai masker, lalu kita tetap melakukan pelayanan penggembalaan kepada mereka, misalnya perjamuan kudus, itu. Karena itu kan tugas seorang gembala kan, artinya gembala itu dalam situasi apapun, bagi saya pribadi, mungkin bapak-bapak teman-teman pastor bisa ralat, kalau bagi saya pribadi pemahaman saya adalah gembala itu harus ada sama-sama dengan dia punya domba. Jadi kalau dia mau mati dan dia punya domba, itu menurut saya dia harus melayani sungguh-sungguh. Ya, tapi gembala itu juga harus menggunakan hikmat, protokol kesehatan, pakai hand sanitizer, lalu masker, lalu pergilah tengok jemaat, layani jemaat yang ada di situ. Nah, itu yang beta lakukan. Nah, dari diskusi 3 pendeta ini saja saya sudah dapat berkat yang luar biasa, poin-poinnya saya catat.
luar biasa saya dapat dari Kakak Pendeta Afar, Pastor Kori, kemudian Pastor Sepri, itu luar biasa. Jadi diskusi ini membangun sekali di tengah-tengah COVID. Mungkin ada hal-hal lagi yang teman-teman ingin share, ingin berbagi, ada hal-hal lain atau ada pertanyaan yang kita bisa bersharing, kita bisa tukar pikiran. Jadi boleh saya tambahkan, Pak Bung? Silakan Pastor. Saya mau lanjut menggali lebih dalam tentang menerima keadaan dan menyesuaikan diri. Menerima keadaan tidak selalu mengharuskan kita untuk jadi menyerah. Setuju ya? Untuk menyerah dengan keadaan. Lalu menerima keadaan tidak berarti kita jadi apatis dengan pelayanan kita. Tapi justru lewat menerima keadaan, kita bisa sadar bahwa apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan itu pemberian dan kepercayaan dari Tuhan. Dan semua bukan karena kekuatan kita. Ya. Lalu poinnya dari menyelesaikan diri, kita bisa bersyukur dan bisa memperkuat iman kita. Seperti kakak Bung Roy tadi, jadi lebih dekat dengan Tuhan, kan kayak begitu? Berdoa, tanya Tuhan. Semuanya pasti begitu, berdoa, tanya Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan hari ini? Tuhan, apa yang harus saya kerjakan hari ini? Menerima keadaan. Bagaimana mungkin kita bisa merubah keadaan kalau kita nggak lebih dulu menerima keadaan? Ya. Mengetahui keadaan seperti apa yang kita alami. Baru kita bisa merestorasinya. Mentransformasi keadaan itu menjadi lebih baik. Menggunakan keadaan yang kita jalani, kita hadapi, kita temui, hari ini bisa menjadi suatu media di mana Tuhan mengerjakan rencananya dalam hidup kita dan jemaat. Itu yang pertama. Yang kedua, menyesuaikan diri. Nah, ini dengan menuntut tentang eksplorasi yang berkelanjutan dan kontinu, juga komitmen. Bersyukur mendengar dari kakak Bung Roy bahwa Bung Roy mengeksplorasi dan mendapatkan hikmat apa yang harus dilakukan. Dan saya percaya itu melalui proses, yaitu proses komitmen dan kontinu. Dan saya percaya buat Bapak Yosafat, jangan menjadi minder, jangan menjadi berbeda dengan apa yang terjadi di Jakarta ataupun di kota-kota besar yang kebanyakan jemaatnya mengerti tentang media komunikasi seperti Zoom dan sebagainya. Lewat apa yang Bapak Yosafat sampaikan tadi, Bapak Yosafat sudah mengeksplorasi diri, sudah berkreativitas. Kreativitas nggak sebatas dari media sosial dan sebagainya, tapi kreativitas dalam bentuk apapun dan menggunakan media apapun. Terus lanjutkan Bapak. Amin. Terus lanjutkan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Kita boleh beriman sama Tuhan bahwa ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, penyakit nggak akan menyerang. Kita boleh beriman seperti itu, tapi dituntut kerjasama kita lewat perbuatan kita juga mengerjakan iman kita dengan mematuhi protokol yang ada. Dengan begitu terbukti bahwa iman kita kepada Tuhan. Dan saya percaya bentuk penyesuaian diri kita hari ini itu semua karena Tuhan, bukan karena kita. Penyesuaian diri yang terbaik di dalam kondisi hari ini dan masa ini
adalah penyesuaian diri sebagaimana kontekstual di mana kita berada dan di mana kita melayani. Seperti Paulus bilang, kalau ketika kita berbicara dengan ahli Taurat, kita harus seperti ahli Taurat. Ditarik konteks Bapak Yosafat, Bung Sefri, Bung Roy, konteksnya pas. Konteks mahasiswa yang butuh perhatian, butuh perwakilan Bapak. Konteksnya pas, kreativitas yang Bapak lakukan. Lalu konteks yang di Maluku, sesuai dengan kebutuhan. Ada dua tipe jemaat di sana, yang mengerti media dan yang belum mengerti media. Diadakan pertemuan dan diadakan online. Itu sudah sangat pas, sudah menjawab kebutuhan. Juga dengan Bung Roy. Bung Roy juga begitu, sudah sangat pas. Ada yang mengerti, ada yang belum. Ada yang tidak, ada yang punya HP, ada yang tidak. Dan itu semua pas, sesuai dengan kebutuhan jemaat masing-masing. Pesan terakhir, dibutuhkan kepekaan bagi seorang pemimpin, bagi seorang gembala, untuk mengeksplorasi kebutuhan jemaatnya, dengan melihat siapa, apa, dan bagaimana jemaat yang digembalakannya. Tuhan Yesus berkati. Iya. Terima kasih Pastor. Iya. Saya tambah satu lagi sebelum nanti ya Pastor Sefri menyampaikan sesuatu ya. Lanjut. Tadi Baik. selain saya mengerjakan itu, ada satu hal yang saya pikirkan ketika pandemi COVID ini. Jadi saya melihat bahwa jemaat-jemaat yang ada adalah jemaat-jemaat sederhana yang kita gembalakan ketika situasi COVID, situasi ekonomi mereka itu sulit ya. Sulit karena hati saya itu buat kaum urban, kaum urban, orang-orang sipil, orang-orang sederhana yang sering saya posting di FB yang kita layani. Jadi cara saya berpikir sederhana, saya bilang ke istri, Ma, gimana caranya kita memberkati mereka? Kan tidak harus dengan uang, dan kita tidak bisa memberikan sejumlah uang kepada mereka tiap bulan dalam situasi seperti ini. Saya bilang, kita mungkin bisa bantu mereka, kita bisa doa, kita bantu. Pertama kita berdoa dulu, lalu kita ke mereka, kita kunjungi mereka, melakukan penguatan. Lalu satu hal yang saya lakukan di tengah-tengah pandemi COVID, yaitu saya buat ekonomi kreatif sayur toge dalam jumlah banyak. Jadi saya belajar teknologi ekonomi kreatif sayur toge itu saya buat. Teman-teman hamba Tuhan yang diberkati, saya buat sayur toge itu, lalu saya bagi ke mereka. Ini saya bilang, ini kadang-kadang saya antar. Jadi sayur toge mereka bisa makan. Yang kedua, saya belajar teknologi ekonomi kreatif, yaitu bikin lele yang sering saya posting. Nah, jadi lele dalam 2 bulan saya membersihkan lele. Kadang-kadang mereka datang ke gereja, saya telepon satu-satu, kadang-kadang saya antar. Ini lele, jadi saya kadang-kadang kasih 1 ekor, 1 kilo itu 8 sampai 10 ekor. Jadi saya bikin dalam 2 kolam yang memang ribuan ekor. Jadi itu bisa mensupport, support mereka lah. Mereka bisa. Dan saya bilang kalau tiap hari kalian bisa datang ambil lele di sini, tidak masalah. Karena pertama beli lele murah, 150 sampai 250 rupiah per ekor, dan kemudian pakannya itu murah, dan dalam 1 bulan, 1 sampai 2 bulan lebih itu sudah bisa panen. Dan sayur toge dan sayur polipilbek. Kemudian saya berkebun juga. Dalam hal ini ada 2 kebun, jadi nanam pisang, nanam singkong, keladi, dan dalam situasi seperti ini. Nah, jadi dengan saya merasa bahwa itu yang bisa saya lakukan, dan kemudian hasil kebun itu juga kita bisa berbagi ke mereka. Ada pisang yang kita share, kita berbagi dengan mereka hal lain. Jadi saya menyadari bahwa saya bukan gembala sebuah gereja yang besar. Karena itu saya percaya bahwa gereja yang di kota yang besar itu punya DNA-nya sendiri. Allah memakai mereka, karena saya tidak bisa memakai ukuran saya kepada mereka, dan gereja di kota juga tidak bisa memaksa ukurannya kepada kita yang gereja-gereja kecil. Belum tentu pelayanan kita di gereja kecil ini kita bertahan itu dapat dilakukan oleh pendeta besar di sana di kota besar. Karena itu saya merasa bangga, dan saya aman, secure dengan diri saya. Karena itu yang bisa saya lakukan bagi jemaat Tuhan yang Tuhan
percayakan. Jadi saya sangat tidak membandingkan diri saya dengan pendeta super besar atau mega church. Jadi saya aman, secure dengan diri sendiri dan setia melayani domba-domba yang memang Allah sudah percaya, domba-domba milik Allah yang sudah dipercayakan. Dan itu ekonomi kreatif yang sederhana yang saya kembangkan, sayur-sayur hijau. Jadi ketika ada jemaat butuh, saya antar ke mereka, ini ada sayur, yuk kita kerja, kita bikin, menolong dan membantu mereka. Itu sih yang di tengah-tengah pandemi COVID ini yang mungkin Pak Sefri bisa berbagi hal yang lain atau Kakak Yosaf, silakan dari Pastor Sefri. Ya, Bu Roy, saya pun juga melihat bahwa melalui situasi ini yang kita mulai mungkin ibadah dari jarak jauh lewat online, saya pun juga melihatnya bahwa bisa meminimalisir lah supaya tidak ada gap antara kita dengan jemaat yang kita gembalakan. Supaya pun mereka tetap melihat kehadiran, merasakan kehadiran, kehangatan. Sama seperti pada waktu mereka ibadah yang masih normal. Supaya ketika situasi ini pun mereka tetap melihat bahwa kehadiran seorang gembala yang ada di tengah-tengah mereka, yang Tuhan pakai, yang Tuhan terus, itu tidak berubah situasinya, tidak berubah dia punya kondisi, tidak berubah dia punya pelayanan. Sama, meskipun mungkin situasinya berbeda, tetapi hati itu tetap mereka rasakan di dalam pelayanan mereka. Sehingga melalui itu semua, percaya Tuhan berikan kreativitas bagaimana supaya kedekatan itu tetap terjalin dengan jemaat, seperti yang hambanya Esther yang di Kebumen juga tetap melakukan, meskipun mungkin memang ada situasi yang memang kita bisa berinteraksi langsung dengan mereka tanpa kita mengurangi protokol kesehatan. Saya percaya di sana lah Tuhan pasti akan berikan kita kesanggupan, kemampuan, berikan kita hikmat bagaimana supaya ketika pun juga kita menjangkau mereka, berdekatan ataupun kita mendatangi mereka, kita pun juga dalam posisi safe. Karena ketika kita kembali, kan ada keluarga kita, ya kan? Ada orang-orang di sekeliling kita pun juga yang dimana memang tetap butuh rasa safe ketika kita pelayanan keluar. Jadi itu tetap ada dampaknya supaya gap ini tidak dirasakan jemaat jauh, tapi mereka tetap merasakan bahwa memang situasi ada, tapi kedekatan itu antara jemaat dan gembala segala sesuatunya tetap terjalin. Apalagi ada situasi, memang kita mungkin tidak bisa menjangkau mereka dengan WA, tapi mungkin minimal kita bisa telepon, tanya mereka bagaimana kondisi situasi, apa yang terjadi, apa yang mungkin kita perlu bantu. Minimal mereka di dalam doa, kita mungkin mendengar apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Dan kalau tidak menutup kemungkinan, ya ketika kita bisa berjalan dengan situasi yang ada, saya percaya pun di sana juga Tuhan campur tangan buat pelayanan kita. Saya percaya Tuhan tidak akan buat malu deh. Amin. Percayalah pastinya. Ya, ada kalimat yang menarik sekali dari Pastor Sefri tadi, itu saya catat, tidak ada gap, situasi boleh berbeda, namun kedekatan dengan jemaat itu bagi saya itu sebuah prinsip penggembalaan yang hebat. Jadi lewat diskusi ini kita mendapat hal-hal yang baru untuk mencerahkan kita, karena kadang-kadang di tengah situasi COVID seperti ini kan gembala ini dia butuh teman untuk berbagi, untuk dengar pengalaman dari orang lain yang menguatkan dia. Dan malam hari ini ya saya dikuatkan dengan percakapan kita berempat. Nah, ini prinsip penggembalaan yang luar biasa yang baru Pastor Sefri sampaikan. Bagaimana Kakak Pendeta Yosafat? Silakan lagi ya berkat. Saya terinspirasi dengan kata-kata John Wesley. Ya. Dia katakan, kerjakan semua hal baik yang Anda bisa, dengan semua sarana yang Anda bisa, dengan semua cara yang Anda bisa, di semua tempat yang Anda bisa, pada semua waktu yang Anda bisa, kepada semua orang yang Anda bisa, sepanjang Anda bisa. Jadi saya terima kasih buat Bapak Gembala tadi punya
dorongan ya luar biasa. Jadi saya amini dengan apa yang John Wesley katakan, di segala keadaan, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, di waktu apapun yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan semampu kita dalam konteks atau keadaan situasi seperti ini. Gitu. Sebisa yang kita bisa lakukan, ya kita lakukan all out lah ya. Ya, amin. Ya apa namanya, mau tunggu sampai COVID ini berhenti kan juga kita juga belum tahu pasti kapan ya. Tapi Injil itu terus harus diberitakan Haleluya. dalam situasi kondisi apapun. Saya punya kebiasaan Pak, jadi setiap hari kebiasaan saya ini, saya terinspirasi dari sebuah kisah. Ya. Kisah itu terjadi berapa puluh tahun yang lalu di Amerika sana. Itu ada seorang keluarga, satu keluarga besar, saya lupa nama keluarga itu. Dan si kakeknya ini mengajak semua keluarga besar mereka itu pergi ke hutan dan ada seperti mereka retreat keluarga gitu. Terus di jam 2 pagi, bukan kakek, nenek ini terbangun, dia dibangunkan Tuhan. Dan dia kayak suara apa namanya, Tuhan bilang, bangunin semua cucu-cucumu, anak-anakmu, dibangunkan semua. Terus apa namanya, si nenek ini bilang kepada mereka, ayo kita tulis semua ayat firman Tuhan yang pokoknya yang kamu tahu, yang ini kamu rasa diberkati dengan ayat-ayat itu ditulis. Dan mereka tulis sebanyak-banyaknya, mereka di landing begitu, masukkan di dalam botol. Dan pagi harinya mereka ke tepi sungai dan mereka buang di sungai. Sebanyak botol yang ada itu mereka buang. Dan ditulis ada alamatnya, alamat rumah dari mereka. Setelah acara keluarga selesai, mereka pulang dan ada balasan dari beberapa responden yang bahas ke mereka dan dijawab. Singkat cerita, nenek ini meninggal. Itu sekitar 20 tahun kemudian. 20 tahun kemudian, ada satu keluarga. Keluarga ini punya anak kalau tidak salah 7. Suaminya sudah meninggal. Dan ibu ini itu pada musim dingin, sungai di mana mereka tinggal kayak di pedalaman lah ya di Amerika. Sungai ini kan mengeras karena musim salju ya. Terus ibu ini diambil keputusan karena nggak mampu membiayai anaknya yang ke-7 orang itu, dia mengambil keputusan untuk menceburkan diri ke dalam sungai dengan dia pakai linggis dia pecahkan es itu. Setelah itu dia sudah nekat memang mau menghabisi hidupnya. Waktu dia pecahkan es itu, ada muncul dari dalam itu botol itu, dan dia lihat kok ada benda seperti botol itu ya, botol plastik apa ya, dia buka, di dalam kok ada kelintingan kertas. Dan dia coba ambil dan dia buka lintingan itu, dan itu ada ayat firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan, sehingga dia baca firman Tuhan itu, dia ambil keputusan untuk tidak mengakhiri hidupnya lah ya. Terus dia pulang ke rumah dengan anak-anaknya, sudah dia pokoknya membatalkan lah niat. Tulis surat ke alamat itu, padahal itu saya dengan peristiwa ibu itu kan 20 tahun yang lalu. Ya. Ditulis dan diterima. Saya terinspirasi, maka hampir di setiap, ini sih kesaksian pribadi ya, saya percaya bahwa Bapak juga setiap hari keluarkan. Saya biasanya ada ayat-ayat pendek yang saya selalu bagikan di Facebook saya, karena saya berpikir begini, kalau zaman dulu kan tidak ada media ini, dan media yang sekarang dipakai untuk bisa menjangkau ribuan orang di sana, berapa ribu atau berapa puluh tahun ke depan, yang mungkin nanti satu saat juga saya akan meninggal. Ya. Tulisan saya di media ini, kalau syukur-syukur Facebook nggak dihilangin gitu ya, itu masih terus akan dibaca orang. Amin. Dibaca oleh orang. Dan saya percaya mungkin kalau dengan mungkin tulisan
Bapak Ibu juga, Bapak juga saya lihat Bung Roy luar biasa itu, hampir setiap hari saya ikuti semua tulisan-tulisan Bung Roy, luar biasa. Saya percaya satu saat Bung, nanti kita pasti akan meninggal mungkin, entah kapan kita nggak tahu. Tapi tulisan-tulisan itu akan dibaca ya kan setiap orang, generasi ke generasi gitu. Selama Facebook itu masih diizinkan. Ya, setuju. Digunakan gitu. Nah itu yang kebiasaan saya, biasanya ayat-ayat pendek saya tulis, saya bagi, tulis, saya bagi. Ya. Saya percaya Bapak juga lakukan. Kesaksian banyak saya dapat juga dari beberapa orang yang ketika mereka baca dan mereka diberkati. Saya hanya terinspirasi dari kisah itu. Saya pikir satu saat pasti ya orang-orang dengan berbagai macam pergumulan hidup yang luar biasa ketika mereka buka di media sosial, Facebook, mungkin Twitter, atau kita punya Instagram, mereka pasti akan terberkati dengan dikutip juga dengan dalam keadaan apapun, situasi apapun, waktu apapun, sarana apapun yang kita bisa gunakan. Hari kita gunakan dengan baik. Amin. Ya, itu jadi berkat. Saya kira itu Bung Roy dari saya. Ya, saya hampir sama dengan Kakak Pendeta Afar. Jadi saya sederhana prinsipnya bahwa kisahnya hampir sama, karena bagi saya pribadi ketika kita menulis sesuatu, kita menulis firman atau hal-hal yang empowering, encourage others people, orang lain, itu kita nggak tahu, mungkin dia dalam situasi mau bunuh diri, dia dalam situasi rapuh, dalam situasi tertekan atau mau cerai, dan situasi yang rumit bagi dia. Tapi ketika mungkin dia baca, dia buka tulisan, dia lihat Pastor Cory punya quote yang membangun, Pastor Sepri atau Pendeta Afar punya status, dari situ dia diberkati, dan kita nggak pernah tahu bahwa apa yang kita tulis itu dapat memberkati orang lain. Karena itu saya jarang sekali menulis hal-hal yang pertama ada lelucon-lelucon kecil mungkin 1-2, tapi hampir setiap hari firman. Karena bagi saya Roma 10:17 itu iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Lalu barusan sebelum kita streaming ini, saya diskusi dengan salah satu mentor saya. Dia discuss, dia tanya saya, lalu saya bilang ke dia sederhana, yang pertama, saya tidak akan menulis kata COVID terlalu banyak di Facebook timeline saya nggak mau. Yang kedua adalah Filipi 4 ayat 19 ayat 8 itu jadi pedoman saya, karena apa yang sedap didengar, apa yang manis, yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu, maka Allah sumber damai sejahtera itu akan memenuhi hati dan pikiran. Jadi setiap hari misalnya, karena saya suka hafal ayat kitab, misalnya saya bangun pagi, saya selalu berkata bagi diri saya sendiri dan bagi anak-anak istri di satu kamar, itu kayak aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolonganku, bahwa pertolongan datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lalu kemarin saya berteriak dengan suara yang bisa didengar, bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Jadi ayat-ayat itu saya ucapkan untuk pertama membangun iman saya sendiri, membangun roh saya sendiri sebelum saya membangun iman jemaat yang akan saya kunjungi setiap hari, atau anak-anak panti yang harus saya kuatkan iman mereka. Jadi itu pengalaman yang kakak tuh bagi itu sungguh luar biasa sekali. Firman, nah, banyak orang kan menggunakan media sosial ini, bahkan ada pendeta juga. Bagi saya tidak menghakimi dia lah, itu urusan dia. Tapi bagi saya adalah Facebook ini anugerah. Seandainya kalau Tuhan Yesus itu pakai Facebook, kira-kira kalau kita nulis hamba Tuhan ini, karena kita hamba Tuhan kan habitatnya kita ya Alkitab, habitat kita ya firman, pelayanan. Masa sebagai hamba Tuhan kita nulis sesuatu yang bukan firman? Bagi saya begitu, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID ini, orang butuh butuh peneguhan, butuh penguatan. Nah, jadi ya saya ambilnya begitu ya, karena kita hamba Tuhan, nah hidupnya harus firman. Itu mungkin seperti itu yang saya dapat di tengah-tengah pandemi COVID ini. Pastor Sepri atau Pastor Cory, ada lagi yang mau share atau hal-hal yang terakhir? Ya. Saya mau mengingatkan aja kita semua
Ya. Dengar juga semua orang lain. Masih ingat bunyi Roma 8 ayat 28? Tuhan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk melakukan kebaikan bagi setiap pribadi yang mengasihinya, toh. Allah turut Saya bekerja. mau info ke semua teman-teman, ada rema baru. Ya. Ternyata ayat itu bunyinya memang begitu dan banyak disalahgunakan. Terutama di COVID ini. Banyak yang bilang lewat ayat itu bahwa COVID Tuhanlah yang menyebabkan. Dan COVID itu kutuk dari Tuhan, hukuman dari Tuhan. Ternyata begitu saya pelajari, kesimpulannya begini, Tuhan tidak menyebabkan segala sesuatu, tetapi Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Ya. Nah, lewat COVID ini, virus memang dari Tuhan, tetapi bisa menyerang dan membuat suatu musibah itu bukan karyanya Tuhan. Ya. Virus dibuat untuk kebaikan kita semua. Ketika virus menjadi jahat itu karena perbuatan kita manusia. Jadi pesan saya buat semua, dalam kondisi ini jangan ada indikasi menyalahkan Tuhan. Sampaikan ini juga ke jemaat. Karena banyak isu yang bilang kalau kena penyakit COVID kutuk. Lalu isu yang kedua yang sedang rame, katanya COVID ini adalah antikris. Lalu yang ketiga, COVID ini adalah hukuman buat orang-orang percaya yang murtad atau segala macam. Yang keempat, juga COVID ini adalah ujian buat kita, pendidikan buat kita. Saya nggak mau bilang begitu karena Tuhan tidak menyebabkan segala sesuatu, tapi Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan hanya menyebabkan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang tepat buat kita. Kalau itu jahat, itu bukan datang dari Tuhan, tapi datang dari iblis lewat kita yang dipakai iblis. Ya. Sebab itu mari kita bersyukur, mari kita meresponi dengan baik kondisi ini, dan Tuhan bekerja lewat segala sesuatu karena Tuhan melihat kita meresponi kasihnya dengan berbalik mengasihi Dia. Ayatnya kan bunyi begitu ya, Bung ya. Bagi dia yang mengasihi Tuhan, sesuatu yang direncanakan jahat oleh iblis atau oleh kejahatan bisa berbalik menjadi baik karena kita tetap beriman dan berharap bersama Tuhan. Amin. Saya rasa itu aja, Bu Bro. Tuhan berkati. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin di-share atau dibagikan, Pastor Sepri? Wah, saya berkati lah malam ini dengan diskusinya. Terima kasih juga buat Petro yang sudah berikan kesempatan untuk boleh gabung. Ya, saya percaya melalui nanti COVID ini, kita tidak tahu kapan berlalu. Tetapi ya, saya percaya karena ada banyak orang yang akan bersaksi bagaimana kehadiran Tuhan. Amin. Bagaimana kita semua terlebih bagi kita hamba-hamba Tuhan, pelayan, bagaimana Tuhan juga turut bekerja melalui pelayanan yang dipercayakan, menjadi sebuah kesaksian, sehingga walaupun kita tidak tahu kapan COVID ini berlalu, tetapi tetap akan ada kesaksian yang hidup yang akan memberkati. Amin. Baik itu melalui media sosial, melalui sharing, diskusi atau apapun, karena semuanya dipakai satunya untuk kemuliaan Tuhan saja. Itu sih. Terima kasih banyak. Ya. Nanti setelah kita saling mendoakan, kita masing-masing akan memberikan closing statement dan kalimat-kalimat penguatan, berkat. Nanti saya minta Pastor Cory berdoa buat Pastor Afar, dan kemudian saya akan berdoa bagi Pastor Sepri, dan Pastor Sepri berdoa bagi Pastor Cory, dan Pendeta Afar berdoa untuk saya. Bapak, kami bersyukur Tuhan dan berdoa memberkati Pastor Sepri dengan pelayanan di Bethany Moonwalk di
Ohijang Tuhan, Bapak kami berdoa kasih karunia Allah yang jauh melampaui segala roh hikmat, akal, dan pikiran, menolong dan memberkati hamba-Mu. Terima kasih buat seluruh potensi dan seluruh kreativitas yang Allah berikan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, sorga berada dengan kekuatan penuh Tuhan di belakang hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus bekerja dengan hebat Tuhan atas pelayanan-pelayanan beliau di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati seluruh penata layanan yang ada Tuhan. Memberkati seluruh jemaat milik Tuhan yang ada di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa kualitas penggembalaan, kualitas jemaat yang digembalakan adalah sampai alam maut tidak menguasainya Tuhan. Terima kasih karunia-karunia Roh bekerja dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau meneguhkan pemberitaan firman Pastor Sepri dengan tanda-tanda heran mujizat Tuhan untuk meneguhkan di dalam nama Yesus. Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih untuk sharing pelayanan Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan, setiap gembala butuh teman pelayanan untuk sharing, untuk berbagi Tuhan. Dan malam hari ini kami sudah sharing berbagai kesulitan-kesulitan. Bahkan dalam kesulitan itu Engkau menolong kami Tuhan. Biarlah kesaksian saudara gembala kami satu dengan yang lain dapat menginspirasi kami, dapat menguatkan kami untuk berbagi dan saling mendoakan mereka dalam pelayanan-pelayanan bagi pekerjaan kerajaan Allah yang ada Tuhan di bumi KI. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan memberkati hamba-Mu Tuhan. Pastor Sepri memberkati rumah tangga, memberkati istri, memberkati anak-anak dan semua yang dikerjakan. Kami berdoa dan kami bersyukur kepada Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan Pastor Kori berdoa buat Pastor Afar. Mari kita berdoa. Bersyukur Bapak buat malam ini, bersyukur buat pertemuan, bersyukur buat sharing, bersyukur buat fellowship, dan bersyukur buat kesaksian. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami. Biarlah apa yang kami bicarakan boleh menjadi rema dalam setiap kami, menjadi pewahyuan, afirmasi buat apa yang kami lakukan. Berdoa buat Pastor Yosafat di Kebumen. Tuhan, amin. Berikan hati dan cara berpikir yang baru untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terutama buat jemaat Tuhan yang kebanyakan mahasiswa dari Papua. Tuhan, Engkau urapi, Engkau tambahkan hikmat, tambahkan belas kasihan sehingga Bapak bisa melakukan apa yang Engkau suruh dan apa yang Engkau mau sesuai dengan cara dan kehendak-Mu. Apa yang sudah dilakukannya pada hari-hari ini, kami yakin boleh memberkati. Apa yang sudah dilakukannya, kami yakin itu boleh menjadi kesaksian bagi mereka yang kuliah di Kebumen dan mendapatkan sosok pribadi Bapak dalam sosok pribadinya. Amin. Haleluya. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, berkati pengembalaan, berkati istri dan anak-anak, juga berkati pekerjaan yang dilakukan. Apapun yang dipegang tangan Pastor Yosafat boleh diberkati, boleh berhasil. Amin. Apapun yang didoakan, apapun yang dirindukan, boleh Engkau jawab Tuhan. Dan kami percaya hidup bukan hanya dari mujizat Tuhan, tapi dari berkat-berkat Tuhan. Dan semuanya itu memberi dan membawa kebaikan buat kami. Amin. Kami perlindungan-Mu nyata buat Pastor Yosafat di Kebumen. Lalu dari surga boleh melindungi dan boleh mengcover karena orang percaya disertai oleh Engkau sendiri. Dalam nama Yesus, haleluya. Baik. Silakan Pastor Sepri berdoa untuk memberkati Pastor Kori di Jakarta. Ya, ini buat hamba-Mu Pastor Kori yang di Jakarta, berkati dalam seluruh yang dipercayakan dalam kehidupan beliau, dalam pelayanan, dalam tugas tanggung jawab yang lain, yang percaya di dalamnya Tuhan memakai hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya.
Tuhan akan melalui kehidupan hamba, memberkati dalam keluarga, berkati dalam segala sesuatu yang dikerjakan, apapun yang dibuat, yang dikerjakan, Tuhan. Tapi jadi berhasil semua untuk mulia bagi nama Tuhan. Biarlah juga di dalam masa pandemi, Tuhan tetap berikan hamba-Mu hati untuk boleh melayani banyak orang, menjangkau banyak orang, supaya di dalamnya juga melalui pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya, hati Bapa, hati Kristus itu dirasakan banyak orang melalui hamba-Mu. Berkati dengan kekuatan dan kesehatan dan kemampuan dengan hikmatnya daripada Tuhan. Kita berjalan, melangkah, berkendaraan, dan apapun yang dikerjakan, semua ada dalam lindungan Tuhan. Dalam Amin. nama Amin. Ya. Silakan Kakak Pendeta Akbar berdoa buat saya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada saat malam hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama, boleh sharing tentang pengalaman-pengalaman pelayanan kami di bendang Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mengucap syukur buat kesempatan, buat waktu, buat kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini Tuhan, ada banyak hal yang boleh dapat kami sharingkan dan sungguh sangat memberkati pada malam hari ini. Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Roy, dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada dia di Bali, melayani pekerjaan-Mu dan juga mengembalakan umat-Mu, juga panti yang Tuhan percayakan kepadanya untuk mendidik anak-anak generasi penerus bangsa ini Tuhan. Tuhan tidak mudah dalam membina anak-anak yang Tuhan percayakan dengan berbagai macam karakter, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan hati seorang bapa, dibutuhkan hati seorang hamba untuk mendedikasikan hidupnya untuk melayani anak-anak ini Tuhan dan juga pengembalaannya. Tuhan, mari mampukan hamba-Mu suami istri, Tuhan kuatkan, Tuhan terus topang, Tuhan memberkati, biarlah pengurapan Tuhan terus semakin bertambah-tambah atas hamba-Mu suami istri. Sehingga pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya ini Tuhan terus semakin diberkati. Dan upaya jangkauan jiwa-jiwa di Bali kami percaya melalui hamba-Mu dalam pelayanannya. Banyak jiwa boleh diselamatkan lewat pelayanan-pelayanan mereka. Tuhan terus pakai dengan hikmat dan pengurapan Tuhan yang semakin dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan senantiasa bagi hamba-Mu suami istri dalam pelayanan. Tuhan terima kasih, kami tahu ada begitu banyak rencana-rencana mereka. Tapi kami percaya bahwa Tuhan Engkau, haleluya, setiap rencana yang baik, Tuhan pasti akan turut bekerja sama, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Kami berdoa Bapa, mari terus Tuhan pakai hamba-Mu dalam pelayanan di sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur pada malam hari ini Tuhan, boleh sama-sama kami sudah saling mendoakan dan kami dikuatkan malam hari ini lewat sharing malam hari ini. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. 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 Ya, mari silakan dari Pastor Cory, encouragement word, kata-kata peneguhan kepada setiap kita, bahkan kepada yang menonton juga, sehingga mereka dikuatkan di tengah-tengah situasi-situasi seperti ini. Silakan. Nanti itu Pastor Sepri, Pak Pendeta Akbar, baru saya. Silakan. Shalom buat semua pemirsa, buat sahabat-sahabat hamba Tuhan, pastor, ataupun pengusaha juga yang melayani Tuhan di bidangnya. Saya mau sharing aja. Yang pertama, coaching saya, mari kita melihat
semua kejadian ini dari atas, dari kacamata Tuhan. Jangan melihat dari bawah, dari kacamata kita. Karena kalau kita melihatnya dari bawah, kita akan negatif terus dan cenderung menyalahkan Tuhan dan menyalahkan diri kita sendiri. Namun kalau kita melihat dari atas, kita akan melihat bahwa semuanya akan mendatangkan kebaikan buat kita. Walaupun semua keadaan ini bukan dibuat oleh Tuhan, tapi Tuhan bisa merubah segala sesuatu untuk maksud dan tujuan yang membuat masa depan kita cerah. Yang kedua, punya pandangan dan cara berpikir yang luas, yang tak terbatas. Dengan begitu kita bisa menghadapi masa COVID ini, dan kita diberi kemampuan untuk menang atas masa COVID ini lewat mengeksplorasi potensi hidup kita, mengerjakan potensi hidup kita. Di depannya kita akan memperoleh keberhasilan. Itu saja dari saya. Tuhan berkati. Ya, Amin, amin. terima kasih. Ya, kita melihat bahwa kondisi COVID ini menjadi sebuah momentum buat kita gereja untuk kita bukan menjadi gereja yang pada akhirnya kalah pun menyerah, tapi kita menjadi tetap gereja yang tetap berdiri di dalam Tuhan. Kita didirikan di atas batu karang yang teguh, bukan didesain untuk menyerah, bukan didesain untuk menjadi gereja yang pada akhirnya mundur, tapi kita didesain oleh Tuhan yang adalah Tuhan yang ajaib dan luar biasa untuk terus bisa melewati masa-masa ini. Hingga ketika nanti masa-masa ini kita boleh lewati, akan ada banyak kesaksian dan banyak yang nama orang-orang akan menyaksikan bahwa sungguh karena Tuhan saja kita bisa lewati, sungguh karena Tuhan saja kita bisa lalui. Siapapun hamba Tuhan, bahkan orang-orang yang lain pun, bahkan orang-orang yang mungkin dulunya tidak serius dengan Tuhan, tapi melalui ini semua Tuhan bisa pakai itu, mereka boleh datang kepada Tuhan untuk bersandar dan percayakan hidup mereka kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Ya, dari saya coba kutip ayat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-18, 19, dikatakan firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kau mengetahuinya? Jadi dari ayat ini saya diberkati sekali dalam situasi seperti ini. Ya, kita tentunya ingin seperti yang lalu. Maunya sih seperti itu. Tidak ada COVID dan ibadah tidak yang seperti yang lalu-lalu ya. Tapi keadaan ini sudah tidak mungkin lagi ya, dan kita juga tidak tahu ya kapan akan berakhir. Ayat ini menguatkan saya secara pribadi, dan saya ingin bagikan buat kita semua bahwa jangan ingat hal-hal yang dahulu, dan jangan memperhatikan hal-hal yang sudah lewat, sudah lalu. Dan Tuhan katakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saya tangkap sekali tadi apa yang dikatakan ya, dari COVID ini ada hal-hal yang baru ya. Berarti kita perlu inovasi dalam pelayanan, perlu kreatif dalam pelayanan. Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, dan apakah kamu belum mengetahuinya? Di sini kita belajar bahwa ada satu hal yang baru yang Tuhan ingin kerjakan lewat kita di dalam pelayanan tadi pasca pandemi ini.
mari himbauan saya tetap terus semangat, tetap terus luar biasa dengan Tuhan, tetap terus setia sampai Tuhan punya rencana yang luar biasa terus nyata dalam kehidupan kita. Tuhan berkati kita. Dari saya sekian, Tuhan berkati. Saya kembalikan ke Pak Roy. Ya, dari saya juga mengutip Mazmur 90 ayat 12 bahwa doa Musa, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari hidup kami sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Di tengah situasi pandemi COVID ini, kita belajar untuk menghitung hari-hari hidup kita sehingga kita memperoleh hati yang bijaksana. Kata menghitung itu adalah pekerjaan matematika, duduk dengan teliti lalu meneliti hari-hari hidup kita di tengah-tengah situasi ini supaya kita seperti gadis-gadis yang bijaksana dan bukan gadis-gadis yang bodoh. Waktu itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama hora itu adalah jenis waktu, detik, menit, jam, kemudian ada day, ada week, ada month, ada year, bahkan kaitu, alpha kaitu omega kekekalan. Jadi supaya hal-hal yang itu tidak terjadi dalam kehidupan kita itu hora. Yang kedua waktu kairos, waktu kronos. Kronos itu waktu manusia dan sering terjadi hal-hal yang buruk. Makanya ketika orang sakit, orang mati, orang meninggal disebut urutan kejadian peristiwa atau kronologis. Setiap kita harus belajar untuk menghitung hari-hari supaya kita berlaku seperti gadis-gadis bijaksana yang bodoh, supaya kairos Allah atau momentum Allah itu terjadi dalam waktu hora, bukan di kronologis. Kalau kronologis waktunya negatif, selalu hal-hal yang negatif terjadi, kematian, air mata, kecelakaan, dan lain. Tapi biarlah kairos, the God's momentum itu terjadi dalam detik, menit, hari, bulan, dan tahun pemeliharaan Allah. Dengan demikian kita dapat berkata bahwa dari manakah datangnya pertolonganku? Bahwa pertolonganku datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton dan kontribusinya. Terima kasih buat Pastor Afar dan Pastor Sepri dan Pastor Roy. Nanti di lain kesempatan kita atur, kita bisa ya, untuk sharing, untuk berbagi. Tuhan Yesus memberkati semua yang di Kebumen, semua yang di Kual, Langgur, dan di Jakarta. Tuhan memberkati. Malam, Tuhan berkati. Ya, shalom. Shalom.